Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Prodi Sosiologi, tepatnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah yang ada di prodi saya, yaitu mata kuliah Sistem Sosial. Sebelum masuk dalam materi ini, teman-teman kiranya sudah berpikir apa itu sistem sosial? Baik, untuk lebih lanjut lagi mengenai materi sistem sosial, mari sama-sama kita menyimak video berikut ini. Yang pertama, pengertian sistem sosial. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani sistema yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Jadi, dengan kata lain, istilah sistema itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Sedangkan pengertian sistem sosial menurut Jabal Tariq Ibrahim dalam bukunya Sosiologi Perdesaan adalah sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang mempunyai hubungan timbal balik relatif konstan. Hubungan sejumlah orang dan kegiatannya itu berlangsung terus-menerus. Yang kedua, nilai dan norma sosial. Nilai sosial ada 5 bagian. Yang pertama, digunakan patokan oleh sebagai besar anggota masyarakat. Yang kedua, diperlukan sebagai aturan hidup untuk mencapai keteraturan. Yang ketiga, tidak harus nyata tapi bisa berupa dorongan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat, nilai sosial serta kaitannya dengan kebudayaan masyarakat. Yang kelima adalah sejumlah sikap, perasaan, ataupun anggapan terhadap suatu hal mengenai baik buruk, benar salah, patut tidak patut, mulia hina, maupun penting tidak penting. Yang ketiga, fungsi norma sosial. Fungsi norma sosial ini ada 3 bagian. Yang pertama, merupakan faktor perilaku dalam suatu kelompok tertentu yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindaknya akan nilai orang lain. Yang kedua, merupakan aturan dan sanksi-sanksi untuk mendorong seseorang, kelompok, atau masyarakat mencapai nilai sosial. Yang ketiga, merupakan aturan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam hidup. Yang keempat, wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan ada 3 bagian. Yang pertama, gagasan. Gagasan, ide, nilai atau norma merupakan bentuk ideal kebudayaan. Yang kedua, aktivitas. Bentuk kebudayaan aktivitas adalah sistem sosial berupa tindakan berpola manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, artefak. Wujud kebudayaan fisik yang bisa dilihat, diraba atau didokumentasikan. Yang kelima, ciri struktur masyarakat Indonesia. Ciri struktur masyarakat Indonesia ada 2 bagian, horizontal dan vertikal. Horizontal, kenyataan kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, adat, kedaerahan. Sedangkan vertikal, perbedaan serata sosial yang cukup tajam. Yang keenam, karakteristik masyarakat majemuk atau lanjutan. Karakteristik masyarakat majemuk atau lanjutan ada 2 bagian. Yang pertama, integrasi sosial tercipta atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi.
Yang kedua, adanya dominasi politik dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Baik, kiranya hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.